pemerintah kalau kita memahami ada 3 tematik utama yang dilakukan oleh pemerintah yang juga inline dengan apa yang kami lakukan di Danantara. Yang pertama itu berkaitan dengan 3 ketahanan. Ini penting sekali sebetulnya masyarakat memahami apa sih behind daripada program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nomor 1 itu adalah mengenai ketahanan pangan. Bahwa kita believe pangan ini adalah salah satu hal yang paling penting dan fundamental bagi bangsa dimanapun. Karena itu pemerintah berupaya bahwa bagaimana kemudian Indonesia memiliki ketahanan pangan. Kalau kita lihat ada program-program dari pengembangan sawah, ya, kemudian juga distribusi pupuk yang diperkuat dan lain sebagainya, kemudian juga pembangunan koperasi merah putih. Ini tujuannya sebetulnya harus kita pahami, ini adalah keinginan kita membangun fundamental ekonomi yang kuat, tidak lagi ekonomi yang artifisial, yang hanya terkonsentrasi atas beberapa sektor aja. Selama ini Indonesia itu tumbuh kan hanya dari komoditi A, komoditi B, komoditi C, tapi kita tidak punya basis ekonomi yang kuat, kita tidak punya industrialisasi, kita tidak punya kekuatan ekonomi yang fundamental. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu betul-betul masuk ke sektor yang kita harapkan itu menjadi fundamental bagi pembangunan Indonesia ke depan. Satu, misalkan tadi kita bisa mengenai ketahanan pangan. Yang kedua adalah ketahanan energi. Bagaimana kita juga believe bahwa sebuah bangsa yang berdaulat itu harus memiliki ketahanan energi. Karena itu Danantara nanti juga akan invest di sektor-sektor yang sifatnya itu adalah mengurangi import kita. Sehingga harusnya bangsa yang berdaulat itu memiliki juga ketahanan energi. Bagaimana kemudian kita mengkonversi dari resources yang ada itu menjadi kita menurunkan import kita di sektor energi-energi yang tidak kita miliki. Misalkan kita akan ada program B40 dan lain sebagainya, masyarakat juga harus memahami bahwa orientasi daripada pemerintah hari ini itu adalah bagaimana membangun fundamental ekonomi yang kuat. Yang ketiga adalah ketahanan sumber daya manusia. Ini juga penting dikomunikasikan dan dimiliki pemahaman oleh masyarakat. Ketahanan sumber daya manusia ini bahwa kita berkeyakinan bahwa bangsa itu harus memiliki manusia-manusia yang kuat, cerdas, dan juga berpengetahuan yang luas. Karena itu teman-teman bisa melihat programnya itu jelas. Kenapa ada MBG? Masalah implementasi menurut saya itu hal yang kedua, tetapi pemahaman mengenai fundamental adanya ini yang jauh lebih penting. Kalau implementasi kita bisa kritisi, kita bisa memberikan masukan. Tapi kita harus yakin bahwa banyak rakyat kita, orang-orang anak-anak kecil kita yang memang tidak berkecukupan secara gizi. Generasi apa yang akan kita ciptakan ke depan? Stunting dan lain sebagainya. Makanya programnya itu adalah terlepas dari implementasinya mesti perlu diperbaiki, tetapi itu adalah program ekonomi ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ketahanan daripada sumber daya manusia yang impactnya juga menjadi engine of growth ekonomi di pedesaan dengan nanti ya seluruh supply-nya dilakukan oleh pemerintah desa. Contohnya yang kedua, sekolah rakyat. Kenapa pemerintah begitu berkeyakinan dan membuat sekolah rakyat? Karena kita yakin ketahanan sumber daya manusia ini adalah future daripada Indonesia. Gizinya cukup, pendidikannya cukup ya. Ini yang dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Nah inilah yang pemahaman ini juga penting. Lalu Danantara juga terlibat di dalam proses itu. Danantara sebagai, tadi kita harapkan sebagai agent daripada pertumbuhan ekonomi juga terlibat. Bagaimana kemudian kita involve di dalam setiap program yang dilakukan secara komersial, secara provisional. Nah ini penting sekali juga dikomunikasikan supaya kita melihat bahwa seringkali kalau ini bisa kita komunikasikan, artinya para pelaku dunia usaha, kemudian investor juga optimis bahwa ke depan ekonomi Indonesia itu akan memiliki fundamental yang kuat. Kalau kita memiliki tadi ya, memiliki pangan kita cukup, energi kita dan lain sebagainya. Ini juga menyebabkan saya yakin banyak juga investor asing yang melihat ini sebagai peluang untuk, makanya tingkat investasi di Indonesia masih baik gitu.